session atau Q&A interaktif dengan pemateri tentunya. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri pada malam hari ini. Ada dua nih pemateri kita pada malam hari ini. Ada Kak Putri Maulida selaku yang akan memperkenalkan lembaga Khazanah Institute ini dan juga produk dari Khazanah Institute ini. Beliau merupakan penerima beasiswa Turki Busleri pada tahun 2025 di Universitas Seljuk pada program S2 dengan jurusan kimia. Baik, kemudian ada pemateri kita selanjutnya yang tidak kalah luar biasanya, teman-teman, yaitu Kak Nur Inayah Syar. Beliau akan membahas dan sharing pengalaman seputar beasiswa Hungarikum. Nah, beasiswa Hungarikum ini ada di Hungaria ya, teman-teman. Dan beliau penerima beasiswa ini pada tahun 2024 di University of Page. Universitas Universitas Page pada program S3 ya. Dan sebelum saya persilakan kepada Kak Nur Inayah, saya persilakan dulu kepada Kak Putri Maulida untuk membahas terkait pengenalan dari Khazanah Institute ini dan juga apa saja produk-produk yang ada di Khazanah Institute ini. Dan ini tentunya bukan lembaga kaleng-kaleng, teman-teman, karena ini banyak produk-produk yang ada di dalamnya dan salah satunya ialah pada malam hari ini lembaga ini mengkonsultasikan bimbingan persiapan studi ke luar negeri. Baiknya, oleh karena itu saya persilakan saja langsung kepada Kak Putri Maulidia untuk memaparkannya. Terima kasih Kak Andri Putri. Apa suaraku terdengar jelas ya? Oke, terima kasih. Kakak moderator boleh bantu share screen? Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Ya teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Putri. Saya adalah awardee YTB 2025. Dan saya ucapkan selamat datang di Day One Expo Beasiswa by Kanzana Institute. Saya harap teman-teman bisa mengikuti semua webinarnya ya, karena eh, pemateri kita tuh keren-keren dan pastinya mereka akan memberikan insight-insight yang berbeda yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Next. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih alasannya untuk lanjut studi ke luar negeri, di sini saya udah menjabarkan beberapa alasan, mulai dari memperluas wawasan global hingga meningkatkan daya saing kalian di dunia karir. Nanti teman-teman bisa baca ulang karena PPT ini akan di-share ke grup. Next. Nah, di sini Kanzana Institute juga punya kalender beasiswa. Di sini saya cuma menjabarkan beberapa aja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat beberapa beasiswa lagi di IG Kanzana Institute. Jadi setiap tahunnya ada banyak banget beasiswa yang terbuka dan berpeluang buat kalian daftar. Saran saya, kalian bisa mendaftar beberapa beasiswa agar peluangnya lebih besar. Dulu saya mendaftar dua beasiswa yaitu YTB dan AAS. Dan alhamdulillah keterimanya di YTB. Next. Nah, ini saya cuma membuat list sampai 9 saja teman-teman. Nanti bisa dicek lagi di IG Kanzana Institute. Next. Hmm. Nah, mengingat teman-teman sekarang udah bulan November ya. Teman-teman jangan khawatir. Teman-teman masih belum telat kok untuk mempersiapkan semuanya. Yang penting teman-teman tetap semangat dan istiqomah dengan tujuannya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Next.
Nah, agar persiapan teman-teman nih lebih terstruktur dan efisien, teman-teman bisa banget ikut dan join kelas mentoring dari Kanzana Institute. Jadi Kanzana Institute itu merupakan lembaga konsultasi bimbingan kuliah ke luar negeri yang berdiri sejak 2024 dan alhamdulillah telah berhasil meloloskan siswanya ke universitas tujuan mereka. Next. Nah, ini adalah Fast Track bimbingan persiapan studi ke luar negeri bareng KI atau Kanzana Institute. Jadi nanti teman-teman akan dibimbing mulai dari konsultasi rencana pendidikan, pengurusan dan review dokumen, persiapan wawancara hingga lolos kampus impian. Next. Oke, next lagi. Nah, di sini di Kanzana Institute kita itu menyediakan mentoring mulai dari S1 hingga S3 dan juga ada pelajar. Nah, teman-teman saat ini Kanzana Institute menyediakan bimbingan mentoring untuk beasiswa YTB dan TDV. Insya Allah selanjutnya akan ada mentoring beasiswa lainnya. Next, next lagi. Teman-teman nanti bisa baca ya. Nah, di sini di Kanzana Institute kita punya mentoring privat dan reguler. Keunggulan mentoring privat, teman-teman nanti bisa mentoring dengan mentor yang sejurusan dengan tujuan teman-teman. Next. Nah, di sini ada webinar eksklusif, terus database beasiswa, expert class, dan learning plan yang bisa kalian pakai saat kalian menjadi mentee di Kanzana Institute. Next, next lagi. Nah, nah ini adalah paket untuk yang reguler. Mundur lagi, Kak. Nah, yang reguler ini ada dua paket. Next. Dan yang ini untuk paket yang privat. Jadi kalian bisa lihat, baca-baca yang mana yang cocok buat kalian. Nanti kalau ada yang berminat, bisa hubungin admin Kanzana Institute. Next. Oke, next lagi. Nah, teman-teman bisa baca nanti ya. Ini panjang banget. Next lagi, Kak. Oke, kemarin kita udah ngadain webinar YTB dan sekarang webinar Expo Beasiswa. Insya Allah bakalan banyak banget agenda-agenda lain yang akan diadakan Kanzana Institute. Jadi teman-teman bisa stay tune lihat di IG Kanzana Institute untuk informasi lebih lanjut. Next, next lagi, next. Ya, di sini teman-teman bakalan bisa lihat. Di sini ada banyak potongan harga kalau teman-teman ngajak temennya yang lain. Jadi kalian bisa saling sharing nih biar dapat potongan harga. Next. Oke, next lagi Kak. Ini untuk beasiswa YTB dan ini TDV. Oke, next lagi Kak. Oke, untuk TDV. Next lagi. Oke, nah ini teman-teman profile pengajar atau mentor dari Kanzana Institute. Ini adalah mentor untuk yang kelas reguler. Nanti untuk kelas privat akan dicarikan mentor sendiri sesuai dengan jurusan yang teman-teman mau tuju. Jadi aku mau sharing sedikit cerita aku. Dulu aku juga ikut mentoring. Jadi aku lulus beasiswa YTB
untuk kesempatan yang kedua. Jadi yang pertama aku coba di tahun 2020, aku belum lolos. Kemudian aku kerja dulu, ngumpulin uang biar bisa ikut mentoring, dan baru lulus di tahun 2025. Jadi mentoring itu sangat bermanfaat teman-teman. Aku banyak dapet insight, pemikiran orang-orang yang udah ada di Turki tentang penelitian aku karena aku ngambil jenjang master di bidang kimia. Next. Nah, ini adalah cerita-cerita dari teman-teman KI juga yang udah lulus beasiswa. Teman-teman bisa baca nih, siapa tahu dapat inspirasi. Next. Nah, di sini ada tim KI, ada foundernya, ada Kak Bahmi, dan aku sebagai CEO, Kak Amel sebagai Chief Financial, dan next lagi Kak, ada Kak Feby. Kak Feby ini juga YTB yang bareng lulus sama aku dan sekarang lagi di Trabzon. Dan ada Kak Jaka dan Kak Farid Abian. Jadi nanti teman-teman feel free ya buat tanya-tanya. Jangan takut tanya-tanya tentang KI. Oke, semoga teman-teman tahun depan bisa lulus beasiswa yang diinginkan ke negara tujuan yang diinginkan juga. Next lagi, Kak. Oke, ini adalah sosial media yang bisa kalian hubungi. Ada IG dan nomor adminnya. Dan ini ada foto teman-teman aku kemarin waktu ngumpul welcome party dari PPI Konya. Jadi Selçuk University itu ada di Konya, teman-teman. Konya adalah salah satu kota yang paling besar di Turki. Tapi penduduknya sedikit, jadi agak sepi. Next. Oke, habis deh. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja promosinya. Biar teman-teman bisa dengerin Kak Nur Inayah lebih banyak lagi, dapat insight dari beliau. Aku sepertinya sudah cukup sampai situ. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Baik, terima kasih Kak Putri Maulida atas pemaparannya yang sangat keren sekali ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian penasaran terkait dari beasiswa-beasiswa apa saja yang ada di luar negeri, silakan pantau terus Instagram atau sosial media dari Kazan Institute. Apalagi tadi sudah disediakan, sudah dijelaskan terkait paket-paket apa saja yang ada pada konsultasi beasiswa ini. Oke, teman-teman, sebelum saya persilakan Kak Inaya, mohon maaf tadi saya lupa untuk menyampaikan rules untuk Zoom meeting kita pada malam hari ini ya, teman-teman. Jadi ada beberapa peraturan atau tata tertib yang harus teman-teman patuhi ya. Yang pertama, teman-teman mohon untuk diaktifkan dong kameranya supaya kita bisa lihat wajah-wajah cantik, wajah-wajah ganteng dan rupawan juga dari teman-teman sekalian ya supaya suasana pada Zoom kita malam hari ini lebih meriah, lebih hidup, dan lebih syahdu begitu ya. Silakan teman-teman untuk dinyalakan kameranya. Baik, kemudian silakan gunakan background resmi yang seperti saya pakai ya, teman-teman, ataupun juga Kak Inaya, Kak Putri Maulidia. Silakan pakai background yang sudah disediakan oleh panitia webinar kita malam hari ini. Nah, kemudian yang paling penting nih teman-teman, absensi. Absensi itu akan dikirim entah kapan ya oleh panitianya. Bisa saja itu di awal, bisa aja itu di pertengahan, bisa aja itu di tengah. Jadi silahkan perhatikan Zoom kita pada malam hari ini, perhatikan materi-materinya dan juga lihat di room chat nanti untuk absensinya untuk mendapatkan sertifikat kita. Nah, kemudian ya siapkan buku dan catatannya ya teman-teman, karena banyak insight-insight yang akan diberikan oleh Kak Inaya nantinya pada malam hari ini terkait beasiswa Hungaria ini. Oke,
Dan pada saat sesi tanya jawab nanti akan banyak waktu untuk teman-teman. Jadi saya berikan penjelasan singkat ya bahwa Kak Ina ya nanti akan menjelaskan selama 15 menit dan selebihnya 1 jam lebih itu kita akan berdiskusi, sharing session dan juga melakukan Q&A interaktif antara Kak Ina ya, peserta dan juga moderator ya teman-teman. Jadi siapkan bukunya, simak baik-baik penjelasan dari Kak Ina ya dan berikan pertanyaan terbaiknya teman-teman sekalian. Oke, saya tanyakan dulu kesediaannya Kak Ina ya. Bagaimana Kak Ina ya sudah siap membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami semua? Insya Allah. Siap. Oke, jadi tadi saya jelaskan kembali ya bahwa Kak Inaya merupakan penerima beasiswa stipendium Hungarikum pada tahun 2024 pada program S3. Dan dia berada di University of Page. Nah, Hungaria itu ada di Eropa Tengah, teman-teman. Untuk penjelasan negaranya ataupun juga beasiswanya, saya akan persilakan langsung saja kepada Kak Inayah untuk memberikan gambaran, memvisualisasikan kepada kami terkait dari beasiswanya. Baik, saya persilakan kepada Kak Inayah. Oke, gimana ini slide-nya sudah kelihatan belum ya, Kak? Udah ya? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kazana Institute karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Jadi ini bukan mengajarkan ya, tapi sharing karena mungkin teman-teman juga ada yang sudah punya pengetahuan, jadi bukan mulai dari nol banget ya. Sudah tahulah dasar-dasar beasiswa secara umum atau mungkin bahkan ada yang sudah baca-baca nih terkait beasiswa stipendium Hungarikum. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Inayasyar. Saya ulang lagi tadi ya, mungkin ada yang kelewat. Saya adalah mahasiswa S3 di Hungaria, University of Pech. Sekedar informasi, Pech itu dia sekitar 2,5 jam dari Budapest. Budapest itu ibu kota dari Hungary. Jadi untuk sampai ke Pech, saya itu harus naik kereta sekitar 2,5 jam. Nah, kenapa saya pilih Pech? Nanti mungkin akan, kalau teman-teman ada yang penasaran, nanti boleh ditanyakan. Tapi kita ke inti-intinya dulu. Tadi saya tertarik pas Kak Putri Maulida bilang kita harus mencoba banyak kesempatan gitu ya, harus mencoba banyak jenis beasiswa dan itu saya sangat setuju. Sekedar informasi teman-teman, saya itu mendaftar 6 jenis beasiswa dan saya cuma lulus 2 di antara 6 itu ya. Saya kemarin mencoba berencana mendaftar SH ini, Stipendium Hungarikum, kemudian kemarin LPDP Kemenak juga, kemudian AAS juga, GKS juga, Max juga. Nah, saya itu lulus 2 di antaranya. Salah satunya adalah Stipendium Hungarikum. Kenapa saya kemudian memilih beasiswa ini nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya. Dan sama dengan kakak-kakak yang ada di sini, sebelumnya saya juga ikut kegiatan-kegiatan seperti ini yang tentunya sangat amat membantu persiapan kita supaya lebih matang untuk mendaftar beasiswa. Oke, kita nggak perlu lama-lama ya, langsung aja. Eh, Seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada yang sudah pernah dengar beasiswa Stipendium Hungarikum ini. Stipendium Hungarikum ini adalah beasiswa dari pemerintah Hungaria yang dia sejak 2013 memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa internasional dari berbagai negara. Jadi bukan hanya Indonesia, ada banyak sekali negara yang punya peluang, mahasiswanya punya peluang untuk mendaftar beasiswa ini. Itu sejak tahun 2013. Tentunya tujuannya itu ini ya meningkatkan internasionalisasi pendidikan tinggi di Hungaria supaya akan semakin banyak mahasiswa asing yang berkualitas yang ingin kuliah di Hungaria. Dan targetnya teman-teman ini bukan hanya S1 tapi juga S2, S3. S2-nya itu ada yang one tier master program yang langsung ya teman-teman S2, S3 5 sampai 6 tahun, tapi saya tidak berani memberikan info lebih lanjut karena saya belum pernah kenal orang yang mendaftar jenis beasiswa ini. Jadi saya mungkin fokusnya S1, S2, S3 dan ada juga non degree ya, teman-teman ya. Ada kelas non gelar yaitu biasanya belajar bahasa Hungaria.
Dan untuk durasinya ada full time, ada parsial. Jadi mungkin ada teman-teman yang hanya mau mengambil 1 atau 2 semester di Hungaria itu juga bisa. Tapi saya tidak bisa memberikan informasi lengkap terkait yang parsial ini karena saya juga belum pernah bertemu orang yang mendapatkan beasiswa yang seperti ini. Bahasanya teman-teman bisa pilih mau bahasa Inggris atau Hungaria, tapi saya bisa bilang hampir semua penerima beasiswa Stipendium Hungaricum itu memilih bahasa Inggris. Karena rata-rata memang program studinya menyediakan program berbahasa Inggris. Jadi tidak usah ragu, mungkin ada yang bilang apakah saya harus menguasai bahasa Hungaria? Memang ada kewajiban bagi calon mahasiswa S1 dan S2 belajar bahasa Hungaria itu 1 semester kalau tidak salah ya. Kalau untuk S3 dia pilihan mau ikut kelas persiapan bahasa boleh, kalau tidak ikut tidak boleh. Kebetulan tidak ikut juga boleh. Saya kebetulan tidak mengambil kelas bahasa ini karena saya mau fokus langsung ya ke disertasi saya. Jadi S1 S2 itu wajib ikut kelas persiapan bahasa, tapi itu hanya dasar-dasarnya saja. Misalkan kalian mau belanja sesuatu di pasar dan sebagainya, itu hanya digunakan untuk sehari-hari, tapi tidak terlalu mengganggu karena kebanyakan orang-orang di sana juga bisa kok berbahasa Inggris. Gitu ya. Jadi untuk beasiswa Hungaria ini dia tersedia di lebih dari 90 negara ya, menawarkan 800 program gelar penuh. Jadi mungkin ada teman-teman yang ragu apakah program studi saya tersedia 800 program. Jadi saya bisa bilang mungkin 90% jenis program studi itu tersedia di sini ya. Karena dia ada banyak sekali program studi, banyak sekali universitas yang menyediakan peluang kepada calon mahasiswa internasional untuk mendaftar di beasiswa ini. Dan yang menyelenggarakan ini adalah pemerintah Hungaria, tapi dia di bawah pengawasan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, dikelola oleh Tempus Public Foundation. Jadi nanti yang akan mengurus kelulusan teman-teman ini namanya Tempus Public Foundation. Oke, jadi secara umum beasiswa Stipendium Hungaricum, saya nanti akan menyebutnya SH ya, SH. Ini ada tiga tahap seleksi besar. Yang pertama seleksi dari Kemendikti-Saintek. Ini adalah gerbang awal teman-teman untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Khusus untuk negara kita ini sangat dipermudah karena hanya seleksi administrasi. Kalau negara lain, misalkan Bangladesh, India, atau negara-negara lain itu malah ada seleksi wawancara khusus untuk kementeriannya atau sending partnernya. Bahkan ada tes SAT juga ya, atau tes-tes lain yang harus dipenuhi untuk hanya bisa lolos dinominasikan oleh tahap pertama ini. Nah, kalau kita untuk bisa lolos dinominasikan oleh Kemendikti-Saintek, kita hanya perlu melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Stipendium Hungaricum. Jadi tidak perlu ada tes wawancara, tidak ada tes tertulis, itu murni tes administrasi saja untuk seleksi pertama. Seleksi pertama ini dilakukan oleh Kemendikti-Saintek, namanya sending partner. Jadi partner dari pemerintah Hungaria di Indonesia adalah Kemendikti-Saintek. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menerima surat edarannya ya. Edarannya itu resmi bahwa pemerintah Hungaria menerima mahasiswa dari Indonesia. Seleksi kedua, nah ini seleksi kedua baru nih, seleksi kampus. Teman-teman nanti pada saat seleksi kampus akan diwawancarai, kalau S3 kebanyakan wawancara, tapi nggak semuanya. Ada juga tes tertulis dan wawancara, ada yang hanya tes tertulis saja. Jadi tergantung kampus yang teman-teman pilih. Jadi seleksi kampus ini, kalau teman-teman pilih kampus, maka akan ada 2 kali tes. Jadi tadi saya ulangi lagi, tesnya macam-macam. S1 yang pernah saya dengar mungkin ada yang tes tertulis, tapi setahu saya kalau S3 kebanyakan itu interview, S2 juga kebanyakan interview, tapi ada juga yang tes tertulis ya, tergantung kampusnya. Kemudian tahap ketiga itu tahap terakhir langsung diseleksi oleh Tempus. Ini di sini kita bersaing bukan lagi dengan sesama orang Indonesia, tapi kita bersaing dengan seluruh mahasiswa internasional dari berbagai negara. Kalau misalkan kita kalah di situ, berarti kita tidak dapat kuotanya gitu ya. Jadi di sini juga tahap yang sangat penting. Oke, kuota mungkin ada yang bertanya, kuotanya berapa sih? Jadi tidak ada apa namanya secara resmi pemberitahuan kuotanya berapa, tapi sudah 2 tahun terakhir ini rata-rata kuotanya 70 sampai 80. Tahun lalu itu 70. Dan saya bisa bilang untuk S3 itu paling banyak kalau untuk Indonesia.
S3 itu sekitar 60% penerimanya, S2 itu di atasnya ya mungkin sekitar 30%, S1 itu mungkin 10%. Tapi itu tidak ada secara resmi yang menyatakan seperti itu ya. Mungkin tergantung juga nanti perankingannya seperti apa. Tapi sejauh yang saya amati sampai sekarang, yang paling sedikit itu S1. Dan betul-betul sangat kompetitif yang S1 ini. Yang saya kenal kemarin S1 itu ada yang penerima juara Olimpiade memang dia. Jadi dia memang punya potensi, punya sesuatu yang bisa ditawarkan oleh penerima beasiswa. Oke, jadi ini tadi sending partner kita ada di Kemendikti-Saintek ya, sending partner yang nantinya akan melakukan seleksi dokumen. Ini adalah gerbang pertama teman-teman untuk bisa lolos. Jadi disinilah teman-teman bersaing mungkin TOEFL-nya, motivation letter-nya, atau mungkin dokumen-dokumen lain yang bisa menunjang teman-teman untuk bisa lulus di tahap pertama. Jadi tolong maksimalkan ya dokumen pertama karena teman-teman akan di-ranking oleh Kemendikti-Saintek, di-ranking kemudian nanti beberapa puluhan atau mungkin ratusan yang lolos perankingan itu baru dinominasikan untuk dikirim dokumennya ke universitas-universitas yang akan melaksanakan tes selanjutnya. Jadi ini di gerbang pertamanya. Oke, sekarang persyaratan. Ini dulu. Kenapa Hungary? Karena ini salah satu alasan kenapa saya memilih Hungaria dan mungkin juga teman-teman yang lulus yang tahun-tahun sebelumnya ya. Karena universitas di Hungaria itu termasuk dalam European Higher Education Area. Sistem pendidikannya ini dia ijazahnya diakui seluruh Eropa, bahkan Asia, Amerika, Australia. Teman-teman bisa bekerja menggunakan ijazah dari seluruh universitas di Hungaria untuk bekerja di Eropa atau Amerika, Asia dan sebagainya. Kemudian dia punya kesetaraan akademik yang sejajar dengan universitas baik itu di Eropa Barat, Eropa Tengah maupun Eropa Timur. Jadi saya tadi bilang lulusan bisa melanjutkan studi atau bekerja di negara-negara Uni Eropa tanpa perlu konversi ijazah. Jadi langsung diterima ijazahnya ya, tidak perlu dikonversi lagi. Kemudian Hungaria mungkin teman-teman lihat rankingnya bukan ranking 10 besar mungkin ya, tapi dia itu konsisten melahirkan banyak ilmuwan pemenang Nobel. Yang terakhir aja kemarin Nobel bidang literasi itu orang Hungaria yang terima ya. Kemudian tahun-tahun sebelumnya juga ada fisika, misalkan kalau tidak salah. Jadi dia konsisten melahirkan banyak ilmuwan pemenang Nobel. Kemudian hampir seluruh program, kecuali teman-teman memilih untuk mau program bahasa Hungari boleh, tapi hampir seluruh program untuk mahasiswa internasional itu dalam bahasa Inggris. Jadi tidak perlu khawatir kalau tidak bisa bahasa Hungaria, itu nanti mungkin ada kelas bahasa, tapi tidak harus yang fasih juga, karena itu cuman saya hampir bilang ini hanya formalitas, karena teman-teman saya yang ikut kelas persiapan bahasa Hungaria tidak serta-merta langsung bisa gitu ya, dan dia tetap lulus juga. Yang penting ikut kelasnya nanti persiapan. Yang salah satu yang paling penting juga biaya hidupnya relatif murah. Jadi di sini itu banyak mahasiswa self-funded, jadi tidak dapat beasiswa tapi memilih Hungaria karena merasa bahwa mirip-mirip aja biayanya, biaya hidupnya dengan biaya Jakarta. Dan saya setuju dengan ini, walaupun agak tinggi sedikit, tapi tidak beda jauh kalau dibandingkan dengan Eropa Barat. Ya, makanan-makanannya lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan Eropa Barat. Ya. Dan teman-teman mungkin ada yang mau bekerja part-time, siapa tahu ya, kalau itu tidak mengganggu. Kalau saya sendiri tidak mengambil opsi ini karena saya khawatir tidak bisa membagi waktu, tapi banyak sekali teman-teman dari negara lain itu betul-betul mengambil kesempatan ini. Karena memang stipendium Hungaricum itu kadang-kadang mengirimkan opsi atau pilihan kerja part-time. Itu di email. Jadi mereka sendiri yang menawarkan, ada tidak yang mau bekerja sebagai ini di tempat ini gitu. Oke. Nah, kemudian benefit yang akan teman-teman dapatkan, tentu saja ini adalah beasiswa penuh, akan membayar seluruh uang kuliah teman-teman ya, jadi tidak usah memikirkan uang kuliah lagi, semua sudah dibayarkan langsung, tidak ada batasan usia, dan juga tidak perlu LOA karena sistem pendaftaran beasiswanya itu nanti terintegrasi dengan sistem beasiswa. Yang teman-teman perlukan, kadang-kadang ada universitas yang memerlukan persetujuan dari supervisor untuk S3 ya. Tapi tidak perlu LOA, misalkan keterangan bahwa sudah diterima, karena itu akan sejalan nanti dengan sistem sudah terintegrasi dengan sistem beasiswanya. Kemudian tidak ada batas IPK, gratis pelatihan bahasa Hungary untuk S1 dan S2, dan nanti kalau teman-teman sudah lulus itu gratis biaya visa.
Jadi visanya akan dipermudah, teman-teman ada jalur khusus dan itu tidak perlu membayar biaya visa. Kemudian bonusnya setelah diterima, teman-teman itu akan mendapatkan setiap bulannya ini ya, mungkin sudah ada yang baca, S1 sampai S2 itu sekitar 43.700 foreign, S3 memang jauh lebih besar ya, 140.000. Eh, dan saya tahu teman-teman pasti ada yang berpikir beasiswanya kecil untuk S1 dan S2. Mungkin seperti itu, tapi saya nanti ada informasi lanjutan setelah ini. Selain ada peluang bekerja part-time ya, jadi selain itu ada juga biaya akomodasi, ada yang bisa tinggal di asrama, bisa memilih di asrama atau mau sewa flat di luar juga boleh. Kemudian ada asuransi kesehatan juga disediakan oleh pemerintah Hungaria. Nah, bonusnya setelah diterima nanti, teman-teman itu banyak sekali peluang akan dibiayai oleh universitas, bisa konferensi ke negara lain, atau mungkin bisa kuliah musim panas, kuliah musim dingin, itu bisa 1 bulan di negara tetangga di seluruh Eropa ya, bisa. Dan saya sudah mencoba ini. Kemudian kalau mau publikasi artikel, mungkin bagi S3, apalagi di jurnal bereputasi tinggi, itu akan dibiayai. Tapi ini tergantung universitas ya. Saya di University of Page itu ada sangat banyak sekali peluang untuk bisa ke negara lain, kuliah musim panas, kuliah musim dingin, selama 1 bulan biasanya atau bahkan hanya ikut pelatihan-pelatihan itu akan dibiayai oleh kampus ya. Kemudian bebas visa ke negara tetangga karena kita negara Schengen. Jadi kalau ada teman-teman mungkin yang bosan ya mungkin nggak pulang pada saat winter itu bisa ke negara tetangga bebas visa. Bisa ke Jerman misalkan atau ke Slovakia atau negara-negara lain itu dia gratis visa tidak perlu hanya perlu resident permit nanti yang akan diberikan kepada teman-teman pada saat sampai. Biaya hidup relatif murah, boleh kerja part-time, dan ini mungkin yang harus saya sampaikan, ada top up beasiswa dari pemerintah Indonesia. Tapi saya tidak bisa menjanjikan ini akan tersedia setiap tahun. Tapi saya bisa bilang, sudah 5 tahun terakhir, mahasiswa di Hungaria itu menerima top up atau tambahan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Apalagi untuk S1 dan S2 itu bisa 3-4 kali lipat dari yang diterima dari beasiswa dari pemerintah Hungaria. Jadi itu akan menutup biaya hidupnya. Eh, S3 juga dapat, tapi tidak sebanyak yang S1, S2, karena memang ini beda jauh ya kalau ininya stipennya. Tapi ini tidak bisa saya janjikan akan setiap tahun karena regulasi berubah, selalu berubah. Jadi saya tidak bisa menyanyikan ini akan ada terus. Saya hanya menyampaikan bahwa dalam 5 tahun terakhir itu rutin mahasiswa penerima SH menerima top up bantuan dari Indonesia, pemerintah Indonesia. Dan itu akan sangat membantu, terutama untuk mahasiswa S1 dan S2 yang memang mungkin, kalau bisa dibilang, mungkin ada yang bilang agak kecil ya stipennya, tapi saya rasa kalau bisa berhemat, ini masih cukup untuk hidup di Hungaria. Nah, ini pengalaman saya selama saya kuliah di Hungaria. Saya sudah pernah pergi di negara Norwegia, Thailand, Prancis, dan ini semua dibiayai oleh kampus dan pemerintah Hungaria. Dan sekarang saya ada di Prancis karena kebetulan ada workshop dan seminar. Jadi saya kebetulan kemarin dapat info kalau saya bisa ikut seminar dan workshop ini dan dosen mengizinkan untuk ikut karena memang ini sangat mendukung untuk disertasi saya. Oke, dan ini adalah timeline. Teman-teman pasti sudah lihat ini di panduan, kalau ada yang sudah baca panduannya, maksimal itu 15 Juni ya dokumen-dokumennya, tapi ada dokumen tertentu yang boleh menyusul. Dokumen apa saja yang bisa menyusul ya, yang tidak harus Januari. Yang pertama itu kalau mungkin ada yang masih di semester akhir master ya, mungkin ada yang di semester akhir perkuliahan dan belum ada ijazah, itu boleh deklarasi, nanti ada namanya surat mendeklarasikan bahwa akan mengeluarkan ijazah nanti pada bulan segini gitu. Jadi belum ada sekarang tapi nanti akan keluar pada bulan segini. Jadi boleh kalau ijazah belum keluar, tapi Anda harus sudah ada di semester terakhir. Dan itu harus diupload sebelum Agustus 2026, itu boleh. Atau mungkin yang sertifikat bahasa Inggrisnya belum keluar, TOEFL-nya mungkin, atau IELTS-nya, dan yang lain belum keluar, itu juga boleh menyusul diupload paling lambat 1 Agustus, tidak harus Januari. Atau belum punya paspor, baru ada KTP, boleh KTP dulu, tapi setelah itu harus diupload lagi paspornya ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan memilih universitas pertama, pilihan pertama, dan pilihan kedua.
Usahakan universitas pilihan pertama adalah yang paling teman-teman inginkan, karena itu yang akan diprioritaskan untuk lulus. Karena nanti kalau misalkan teman-teman hanya lulus di universitas pilihan kedua, itu sangat kecil kemungkinan untuk diterima, kecuali ada yang gugur di kota yang lain ya. Mungkin ada yang nggak jadi mengambil beasiswanya di negara lain, atau mungkin ada yang batal mengambil beasiswanya karena hal-hal tertentu baru lulus di universitas pilihan kedua. Jadi betul-betul taruh universitas pilihan pertama di universitas yang betul-betul teman-teman inginkan untuk mendaftar. Jangan diacak, karena nanti nggak akan disuruh pilih mau yang pertama atau yang kedua, tapi akan diprioritaskan dulu universitas pilihan pertama. Oke, jadi persyaratannya ini ya, harus mengisi dulu aplikasi secara online di stipendiahungarikum.apply. Kemudian membuat motivation letter, ini juga penting karena ini bisa saja menjadi salah satu syarat teman-teman bisa lolos standing partner atau gerbang pertama tadi dari Kemenristek ya. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa. Mungkin ada yang bertanya, Kak, ini saya harus pakai TOEFL, IELTS atau apa? Beda-beda. Jadi ada universitas, nanti mungkin bisa saya contohkan kalau ada yang mau tahu ya, tapi nanti aja kalau ada yang mau tahu. Misalkan University of Page, itu beda-beda. Ada yang bisa menerima TOEFL, TOEFL ITP ada yang masih bisa menerima, Duolingo ada yang masih bisa menerima, IELTS ada yang menerima juga, tapi beda-beda setiap universitas. Jadi harus buka dulu di daftar universitasnya, lihat apa syarat-syarat yang dia minta, gitu ya. Jadi ini tidak ada batas yang pasti karena tergantung universitasnya menerima. Karena biasanya beda-beda tiap jurusan itu menerima batas IELTS sampai berapa atau TOEFL yang seperti apa, apakah ITP atau IBT dan lain-lain. Dan ijazah ini kalau saya itu pakai penerima tersumpah ya untuk translate-nya, transkrip juga pakai penerima tersumpah. Kemudian medical certificate itu nanti akan tes kesehatan, tapi kalau yang sudah lulus, kalau yang belum lulus tidak usah dulu. Kemudian paspor, sementara boleh pakai KTP seperti yang tadi saya bilang sebelum Agustus. Bagi S3 harus ada proposal penelitian karena mungkin ada kemungkinan universitasnya meminta untuk menghubungi supervisor. Jadi tergantung universitasnya apakah dia meminta calon mahasiswa untuk menghubungi supervisor atau cukup menghubungi Kaprodi saja. Jadi kalau saya kemarin tidak usah langsung ke supervisor, tapi cukup Kaprodi, nanti Kaprodinya akan membagi supervisor. Kemudian untuk S3, ini khusus S3, ada letter of recommendation ini dari pembimbing S2 atau atasan di tempat kerja. Jadi nanti sistemnya itu untuk rekomendasi ini bukan rekomendasi seperti beasiswa lain yang kita minta surat ditandatangani atau kita minta rekomendasi langsung, tapi sistem beasiswa ini akan mengirim link ke email dari orang yang akan merekomendasikan. Misalnya teman-teman mau diberikan rekomendasi oleh pembimbing S2 ya, misalkan ini calon mahasiswa S3 mau masuk mendaftar dan mau dapat rekomendasi dari pembimbing S2. Nanti masukkan email dari pembimbing S2. Nah, kalau sudah ada emailnya di sistem, nah sistem akan mengirim ke pembimbing S2 kita, tolong berikan penilaian terhadap mahasiswa ini, gitu ya. Jadi betul-betul rahasia, calon awardee tidak akan tahu apa penilaian dari pembimbing S2 atau atasan, kecuali atasannya memberitahukan ini nih, saya harus tulis apa, misalkan ya, siapa tahu seperti itu. Oke, nah ini daftar dokumen, ini juga sudah ada di panduan, saya rasa tidak usah saya ulangi. Tips beasiswa, ini untung-untungan ya teman-teman ya, karena saya juga seperti saya bilang tadi, saya mendaftar 6 beasiswa dan eh, karena ada banyak kendala mungkin juga ya, saya hanya lulus 2 di antaranya, 4 sama sekali tidak lulus ya. Jadi mungkin tipsnya ini secara umum ya, tentu saja lengkapi seluruh dokumen. Dan kalau mau lolos perankingan, misalkan teman-teman IELTS-nya minimal 5,5. Kalau bisa lebih tinggi dari itu. Semakin tinggi akan semakin memperbesar peluang teman-teman untuk dinominasikan oleh sending partner. Kemudian buat motlet atau motivation letter dan proposal penelitian yang meyakinkan dan terlihat menguasai bidang serta mengenal kampus yang dituju. Jadi kita harus memasukkan alasan kenapa saya memilih kampus ini, jurusan ini, ada apa, ada fasilitas apa di sana, ada mata kuliah apa yang bisa menunjang gitu ya. Kemudian kalau mau memilih rekomendasi pembimbing atau pimpinan, ini untuk S3, pilih yang betul-betul mengenal kita.
Nah, caranya saya dulu sebelum meminta rekomendasi, saya menyodorkan CV saya. Apalagi mungkin pembimbing S2 kadang-kadang kan lupa, sudah bertahun-tahun dan tidak ada komunikasi. Saya menyodorkan CV saya, Ibu, ini kemarin saya mahasiswa Ibu pada saat tahun sekian. Ini CV saya, ini karya saya, ini publikasi saya. Nanti mereka akan memberikan rekomendasi berdasarkan apa yang sudah kita tuliskan di situ. Jadi lampaui persyaratan minimum agar lolos perankingan, karena kita harus masuk ranking dulu nih dari Ristek ya, sebelum kita lolos ke seleksi universitas. Dan untuk S3 juga penting mendapatkan rekomendasi dari supervisor, apalagi kalau ada di syarat universitasnya. Makanya saya bilang beda-beda, setiap universitas beda-beda syaratnya. Nah, ini hanya gambaran ya, gambaran di sini tahun 2005-2006 itu ada 80.000 pendaftar dari seluruh dunia, 80.000 orang. Kemudian ini jurusan-jurusan yang paling banyak diminati. Economic Science, Engineering Science, Computer Science and Information Technology, Health Science, Social Science, ini 5 top jurusan yang paling digemari oleh seluruh pendaftar beasiswa SH. Nah, ini ya, jadi ada banyak sekali 30 universitas yang tersedia di Hungaria yang bisa menampung teman-teman semuanya. Kemudian mahasiswa yang diterima juga beda-beda setiap negara. Kalau dari Indonesia sekitar 70 sampai 80 orang. Tahun lalu ada 70 orang. Oke, itu mungkin untuk teknis saya tidak terlalu ini ya membahas karena mungkin teman-teman masih mencerna ini arahnya kemana sih, apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Nanti kita bisa tanya jawab atau komunikasi lebih lanjut di sesi berikutnya. Mungkin seperti itu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ina atas inspiringnya untuk kita semua. Baik, sekarang saya persilakan ya buat teman-teman. Tapi kita buka sesi pertama dulu ya teman-teman untuk sharing-sharing kita malam hari ini. Oke, di sesi pertama ini saya persilahkan 3 orang penanya dulu. Em, yang mau bertanya silakan raise hand atau langsung open mic saja teman-teman. Menarik ya teman-teman, penjelasan dari Kak Inayah tadi terkait beasiswa stipendium Hungarikum ini, atau kita singkat saja dengan SH ya. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya muncul di kepala teman-teman. Apa sih yang harus dipersiapkan, Kak? Atau ada hal-hal lain Kak yang perlu dipersiapkan dari ini? Oke, penanya pertama di sesi pertama kita ada dari Kak Yosan. Langsung saja saya persilahkan Kak Yosan. Tes, apakah suara saya masuk? Halo, tes. Ya, terdengar. Oke. Sebelumnya, saya izin bertanya, Kak. Terima kasih juga atas ininya, atas materi dan penyampaiannya. Sangat insightful sekali dan memberikan pandangan baru. Mungkin saya izin bertanya, apakah boleh mungkin 2 pertanyaan mungkin dari saya, apakah boleh? Oke. Mungkin pertanyaannya untuk yang pertama tentang beasiswa stipendium Hungarikum sendiri. Terkait benefitnya. Saya pernah dengar, cuman mungkin mohon maaf apabila salah dan mungkin bisa dikoreksi atau bagaimana. Jadi saya pernah dengar dulu bahwa beasiswa stipendium Hungarikum ini sebenarnya tentang benefit seperti uang sakunya itu termasuk pas-pasan katanya seperti itu untuk biaya hidup tinggal di sana gitu dengan yang diberikan oleh beasiswa dari scholarship-nya. Untuk dari itu mungkin karena di sini Kak ini udah nerima beasiswa stipendium Hungarikum, mungkin bisa mungkin mengasih apanya ya bahasanya testimoni atau kebenaran tentang itu, apakah memang beasiswa tersebut benar-benar pas-pasan sehingga ibaratnya itu kita mungkin kalau misalnya ada satu lain hal mungkin memang harus ikut part time kah atau gimana kah gitu kan, dan apabila misal kita memang ikut seperti itu, apakah
dari beasiswanya sendiri atau kampus sendiri membolehkan untuk mahasiswanya mengikuti part-time atau sejenisnya. Nah, terus mungkin pertanyaan saya yang kedua ini terkait beasiswa ini tadi ya, stipendium Hungarikum ini. Eh ntar, ya beasiswa stipendium Hungarikum ini kan eh kalau tidak salah itu bukannya kan tiap tahun sekitar bulan berapa ya? Kalau nggak salah September. bulan-bulan ya bulan September ini. Nah, untuk dari itu kira-kira misalnya di di beasiswa ini nggak bisa nggak misalnya kalau misalnya apa ya? Saya kurang tahu juga sih sebenarnya gimana beasiswa ini pastinya. Tapi kalau tidak salah saya pernah dengar itu beasiswa ini kan ada ininya ya, ada sekali daftar itu bisa sekali apa dia tuh bisa daftar sekalian dengan universitasnya gitu. Nah, itu kalau misalnya konteks dalam beasiswa ini itu kita apabila misalnya lulus tidak lulusnya itu terhitung dari misal dari penilaian si univnya apa gimana? Misalnya contoh saya di sini maksudnya misalnya kita sebenarnya lulus beasiswa ini apabila misalnya kampusnya nerima gitu. Tapi atau kalau misal kampus nerima berarti otomatis si beasiswa stipendium Hungarikum ini juga nerima atau misalnya memang ada kasus di mana eh, si kampusnya nerima tapi beasiswanya nggak nerima gitu alias misalnya eh, si kampusnya nerima tapi kita nggak lolos beasiswanya gitu. Jadi saya butuh kepastian aja mungkin dengar itu dari experience kakak sendiri karena jujur beasiswa stipendium Hungarikum kan sebenarnya ini ya mungkin masih agak tidak terlalu populer gitu kan sehingga informasi yang saya dapatkan tuh masih cukup terbatas. Mungkin dari itu butuh ininya kejelasannya ya. Mungkin dari experience kakak itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yosan atas pertanyaannya, sangat brilian sekali ya, dengan dua pertanyaan langsung. Saya lemparkan dulu ke Kak Ina ya, mau langsung dijawab Kak atau Ya, boleh. kita Langsung nanti dijawab, dulu? takutnya saya lupa. Ya baik, karena pertanyaan juga banyak ya. Saya persilakan langsung kepada Kak Ina ya. Ya, tadi Yosan ya. Terima kasih banyak sudah bertanya. Memang ini menjadi pertanyaan dari banyak orang, termasuk saya sendiri pada saat saya mau mendaftar. Beasiswa ini sangat menjanjikan, tapi setelah saya lihat memang untuk S1 sama S2 ya, itu stipennya memang agak kecil. Saya mengakui itu. Tapi untuk S3, kalau nanyanya ke saya cukup nggak? Sangat cukup kalau saya di S3. Apalagi biayanya tidak semahal di Eropa Barat. Kalau untuk S3 sangat cukup. Eh, tapi untuk S1 dan S2 sangat pas-pasan. Kalau dibilang cukup atau tidak, masih bisa dibilang cukup, tapi sangat pas-pasan. Mungkin tidak bisa ke kafe, tidak bisa pelesiran ke negara-negara lain. Sangat pas-pasan. Tetapi saya tadi bilang sudah beberapa tahun terakhir, mahasiswa S1 dan S2 dan juga S3 itu mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Tapi saya tidak bisa menjanjikan ini akan ada seterusnya, karena regulasi selalu berubah setiap tahun. Ini saja tahun ini kami belum tahu apakah masih menerima top up atau tambahan dari pemerintah Indonesia. Tapi untuk S1 dan S2 itu kenapa saya bilang lumayan? Karena tambahan top up ini bisa 3 sampai 4 kali dari uang harian yang diterima dari stipendium Hungarikum. Jadi itu akan menutup hampir seluruh biaya hidupnya dan masih lebih untuk dipakai pulang kampung mungkin ya, atau untuk sedikit uh, menikmati kehidupan-kehidupan di Hungaria. Misalkan kalian mau refreshing atau misalkan libur musim gugur mau kemana, tapi saya rasa lebih baik dibelikan buku ya mungkin atau publish artikel itu mungkin ininya. Jadi kalau top up ini tadi saya ulangi lagi, saya tidak bisa menjanjikan akan ada seterusnya, tapi sudah 5 tahun terakhir kalau saya tidak salah itu selalu diberikan dan tujuannya untuk membantu mahasiswa hidup dengan layak dan bisa membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dan juga mungkin kebutuhan yang menunjang kebutuhan akademiknya ya. Mungkin tidak dipakai untuk hal-hal yang di luar itu. Bagusnya memang untuk menunjang akademik, baik itu publish jurnal, beli buku, mungkin beli pakaian yang layak, yang lebih bagus untuk musim dingin, ya, supaya bisa belajar dengan nyaman dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak ada, hanya mengandalkan beasiswa dari pemerintah Hungaria untuk S1 dan S2 yang memang di bawah, agak di bawah dari S3, itu saya bisa bilang sangat pas-pasan, ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, tapi sangat pas-pasan dan mungkin uh,
tawaran untuk part-time itu perlu dipertimbangkan, gitu ya. Tapi banyak di sini memang mahasiswa S1 dan S2 itu dia kerja paruh waktu, apalagi yang tinggal di Budapest. Kalau mau kerja paruh waktu, saya sarankan ambil universitas-universitas yang di Budapest, karena itu adalah ibu kota dari Hungaria. Tapi kekurangannya adalah biayanya lebih mahal dibandingkan universitas-universitas yang ada di kota-kota sekitar Budapest, seperti di kota Szepes itu lebih murah dibandingkan di Budapest, atau di Szeged, atau di Miskolc, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau bertanya, apa cukup tidak untuk S3? Sangat cukup ya. Untuk S1 dan S2 sangat pas-pasan, tapi masih bisa kalau bisa berhemat. Jadi tergantung gaya hidup. Untuk S3 pun kalau misalkan gaya hidupnya apa namanya, yang mengambil gaya hidup yang biasa dilakukan di Indonesia, mungkin setiap pulang kerja atau pulang kuliah harus nongkrong di mana, itu juga tidak cukup. Makanya saya bilang tergantung gaya hidup seseorang. Tapi perlu dicermati teman-teman, sejak tahun lalu itu Hungaria sudah melarang dari mahasiswa membawa keluarga, gitu ya. Sejak tahun saya itu nggak boleh lagi membawa keluarga, anak, istri, suami, itu nggak boleh. Tahun-tahun sebelumnya boleh. Makanya saya bilang masih cukup karena memang tidak membawa keluarga, gitu ya. Kecuali istrinya juga lolos stipendium Hungarikum atau suaminya juga lolos stipendium Hungarikum, itu boleh, gitu. Nah, itu mungkin tambahannya. Terus tadi seleksinya gimana sih? Apakah kalau lolos seleksi kampus otomatis lolos juga? Jadi ini saya ulangi lagi, ada 3 tahap seleksi. Tahap pertama tidak ada hubungannya dengan kampus. Murni dokumen, kita di ranking berdasarkan kualitas dokumen kita, bahasanya, ya, kemampuan bahasa, TOEFL, IELTS, dan sebagainya, motivation letter, kelengkapan dokumen. Nah, itu semua akan di ranking oleh Kementerian, Sending Partner, Kemendikti Saintek. Setelah itu, kalau kita sudah lolos tahap pertama, baru dokumen kita diteruskan ke kampus. Nanti kampus yang akan menyeleksi kita, baik itu tes tertulis atau tes wawancara dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah lolos kampus, ya, usahakan lolos pilihan pertama. Kalau hanya lolos pilihan kedua, kemungkinannya sangat kecil, karena pilihan kedua itu baru bisa lolos sampai akhir kalau ada yang mengundurkan diri. Jadi utamakan kampus pertama itu lolos. Jadi betul-betul maksimal di kampus pilihan pertama. Setelah kampus lolos, baru diteruskan ke pemerintah Hongaria, dalam hal ini Tempus Public Foundation. Nanti dia akan menyeleksi lagi nih. Misalkan Prodi A. Prodi A ini banyak banget peminatnya. Nah, dia akan meranking dari teman-teman dari berbagai negara. Gitu ya. Jadi sistemnya sudah terintegrasi, tidak perlu daftar di kampus karena ini sistem pendaftarannya sudah terintegrasi antara beasiswa dan juga beasiswa dari kampus. Jadi tidak usah berpisah, tidak sendiri-sendiri, tapi sudah satu sistem. Mungkin itu Kak Putri. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, Yosan silahkan. Eh, izin nanya lagi Baik, Kak, berarti terima maksudnya, kasih Daniel. oke, mungkin Oke, boleh baik, izin saya nyambung yang persilakan. tadi. Berarti konteksnya tadi yang untuk yang pertanyaan kedua tadi berarti kalau misalnya Oke, baik, saya amit-amitnya, persilakan Yusan. oke, mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya. Berarti kalau untuk pertanyaan kedua tadi, kalau misalnya amit-amitnya tadi apa ya bahasanya kayak pilihan pertama nggak lolos, tapi yang di pilihan keduanya gitu yang lolos, berarti kemungkinan untuk tidak lolos ikut beasiswanya juga ada berarti ya. Dan apabila itu misal memang terjadi, itu berarti otomatis kita hanya nerima apa ya? Kita hanya diterima di kampus kedua tapi tanpa beasiswa, atau misalnya juga ke pilihan kampus kedua itu juga tidak menerima kita juga beserta tidak menerima beasiswa apa gimana jatuhnya Kak? Soalnya masih membingungkan gitu di bagi saya gitu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman lolos tahap universitas pilihan pertama, itu sangat besar kemungkinannya akan lolos di tahap selanjutnya. Saya bisa bilang kalau sudah lolos pilihan kampus pertama itu, bisa dibilang 70-80% sudah akan lolos ke tahap berikutnya. Tapi kalau hanya kampus pilihan kedua yang lolos, ini ada juga yang lolos sampai akhir, ada juga. Jadi beberapa kasus memang ada kok yang misalkan ditolak kampus pilihan pertama, tapi hanya lolos kampus pilihan kedua dan lolos sampai akhir dengan beasiswa. Ada, tapi tidak sebanyak yang lolos pilihan pertama. Tapi ada juga, cuman ya itu harus menunggu kuota tidak terpenuhi dan kita bisa mengisi slot itu.
Jadi kemungkinannya agak kecil. Kemudian apakah bisa otomatis tanpa beasiswa? Nanti untuk misalkan Anda tidak lolos kampus pertama, tidak lolos juga kampus kedua, akan ada tawaran biasanya dari universitas apakah mau lanjut tahap berikutnya tapi dengan self funded ya, biaya sendiri. Itu ada juga universitas yang akan menawarkan mau lanjut tidak tapi nggak pakai beasiswa nih, tapi kita kasih potongan sekian persen. Ada juga yang seperti itu. Ya biasanya mereka kasih potongan, tapi tidak semuanya ya. Tapi biasanya mereka akan menawarkan kepada mahasiswa yang gagal beasiswa apakah mau lanjut untuk biaya sendiri atau tidak. Mungkin semoga bisa menjawab ya Yosan. Oh, oke Kak. Sudah tergambar. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Inay atas penjelasannya yang sangat complicated banget ini ya. Ada komentar dari Kak Yoram di room chat ini. Ah, itu yang bikin sedih ternyata isunya benar. Ya, teman-teman. Isinya itu yang mana? Kak Yora maksudnya yang bikin sedihnya yang bagian mana? Yang bawa Ya, keluarga ya mungkin ya. Sebelumnya taunya tertarik beasiswa ini tuh karena boleh bawa keluarga itu loh Kak, yang dapat tunjangan tuh loh. Mm-mm. Kan kebetulan udah oh, ada istri sama anak ya, anak kecil kan. Seru kan kalau di luar negeri Iya bertiga. betul. Iya, Ternyata sayang kerja sekali. bener. Sudah 2 tahun, Mas. Sudah 2 tahun terakhir. Tahun sebelumnya bebas bawa keluarga, tapi sudah 2 tahun sejak tahun saya, ya 2024-2025 sampai sekarang dan seterusnya mungkin ya. Mereka membatasi orang-orang dari luar yang masuk ke Hungaria. Jadi baru 2 tahun terakhir. Sebelumnya silakan bawa keluarga. Tapi kami baru tahu juga nih, teman-teman saya seangkatan saya malah baru tahu kalau kami nggak boleh bawa keluarga, banyak yang batal gitu ya. Nggak banyak sih, ada beberapa yang batal. Oke. Saya taunya juga mau daftar tahun ini Kak, yang tahun ini kemarin tuh mau daftar, tapi tahu itu juga jadi daftar deh. Oh iya. Itu dulu, hmm, karena denger itu. mungkin yang kalau belum bisa jauh-jauh dari keluarga akan ditunda-tunda dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ina ya, terima kasih Kak Yosan atas pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ahmad Rizky. Pertanyaannya, apakah jurusan hanya menjurus ke sains saja atau ada juga untuk selain sains? Sains. Saya persilakan Kak Ina ya. Oke. Layar saya kelihatan nggak yang websitenya? Apa bisa dilihat website Stipendium Hungarikum? Bisa Kak. Oke, jadi kalau bertanya apa tadi? Apakah hanya sains? Tentu saja tidak ya. Sains tidak satu-satunya jurusan yang diprioritaskan. Saya malah bilang tidak ada yang diprioritaskan. Semuanya punya peluang yang sama, tidak hanya sains. Misalkan di sini, teman-teman mau pilih daerah ya di sini. Ini ada di webnya Stipendium Hungarikum. Misalnya mau pilih di Corvinus University of Budapest. Nah, jurusan-jurusan apa saja yang bisa diambil di sini ada banyak sekali ya. Dari ekonomi, administrasi, data science, finance, sosiologi, dokter. Banyak sekali. Ini baru satu universitas, belum lagi universitas yang lain. Misalkan teman-teman mau pilih apa misalkan ini yang di Budapest, LT. Ada banyak sekali ya, ada international relation, ada psychology, ada business, accounting, English studies, komunikasi, ada musik dan sebagainya, ada olahraga, banyak sekali. Jadi tadi ada ratusan jenis program studi yang bisa teman-teman pilih dan sama sekali tidak ada statement dari pemerintah Hungaria akan memprioritaskan jurusan tertentu karena semuanya punya ini ya. Peluang yang sama, beda sama LPDP yang mungkin sekarang sudah mulai fokus ke STEM ya. Kalau Hungaria, setahu saya, sependek pengetahuan saya, itu semuanya punya peluang yang sama. Oke, itu mungkin tadi siapa yang bertanya ke Ahmad Rizky ya. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Ina ya. Ah ya, baik sudah diterima ya Kak Rizky. Oke, saya mau infokan teman-teman kalau di room chat itu sudah ada dikirim link absensi oleh panitia. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikatnya, silahkan diisi absensinya. Oke, baik. Saya rasa saya akan membuka sesi kedua ya untuk Q&A kita malam hari ini. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya, masih ada yang dibingungkan terkait dari beasiswa SA ini, silakan raise ya, Kak.
Itu Kak Rika Valencia ya mungkin ya. Ya Kak, silakan di open mic-nya, soalnya masih off. Oke. Oke, apakah suara saya dapat terdengar, Kak? Boleh lebih dibesarkan sedikit lagi, Kak? Oh, bagaimana kalau sekarang, Kak? Apakah sudah bisa terdengar dengan jelas? Oke, sudah terdengar dengan jelas, Kak. Oke, baik. Saya persilakan, Kak Rika. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih ya kepada Kak Nur Inayah sudah memberikan penjelasan yang sangat akurat soal beasiswa ini. Mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan, Kak. Itu mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama itu mungkin saat ini saya mau bercerita sedikit ya. Saya sedang di semester 5. Jadi untuk mencoba beasiswa ini mungkin bisa saya coba di tahun berikutnya lagi, bukan di tahun ini. Jadi saya mau menanyakan kepada Kakak atau ada sarankah untuk saya ataupun ada teman-teman yang mungkin sama bukan untuk mendaftar di tahun ini itu untuk apa sih Kak yang paling penting untuk kami persiapkan dulu gitu Kak karena kami masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan berkas-berkas ataupun tes bahasa dan sebagainya. Dan yang kedua itu Kak, kan Kakak tadi menyebutkan bahwasannya Kakak itu mendaftar beberapa beasiswa. Jadi yang mau saya pertanyakan itu Kak, untuk kayak research plan atau motivation letter, itu Kakak menggunakan untuk semua beasiswa yang Kakak daftar atau untuk misalnya di beasiswa ini Kakak melihat sesuai syaratnya gitu Kak, dengan beasiswa ini. Untuk beasiswa YTB misalnya Kakak menggunakan syarat yang lain untuk research plan-nya sama motivation letter-nya gitu. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Kak Rika. Langsung saja saya persilakan kepada Kak Indah untuk menjawab. Oke, Kak Rika berarti ini ya S1 ya, mau mendaftar master gitu. Oke, apa saja yang perlu disiapkan? Kalau S3 ada banyak, tapi kebetulan karena ini masih S2, yang pertama tentu saja sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa ini harus dari jauh-jauh hari ya, tergantung mau ngambil universitas apa. Tadi saya bilang ada universitas yang masih menerima TOEFL ITP, ada yang masih menerima TOEFL IBT, ada yang harus IELTS, ada yang malah bisa Duolingo. Jadi tergantung dari universitas yang dipilih. Jadi silahkan dibuka aplikasi Stipendium Hungarikum, lihat universitas target dan lihat apa saja apa namanya eh, syarat yang dibutuhkan. Karena ada juga yang tes tertulis dan sebagainya. Jadi sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua tentu saja motivation letter. Ini mungkin sejalan dengan pertanyaan kedua ya. Motivation letter itu saya bisa bilang tidak bisa digunakan untuk seluruh beasiswa. Mungkin poin-poinnya ada yang bisa dipakai, tapi isinya tentu saja tidak. Kenapa? Karena kita harus berpatokan kepada jurusan apa yang kita pilih di beasiswa tersebut dan kampus apa yang kita pilih di beasiswa itu. Karena kita harus di motivation letter kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita menguasai jurusan yang akan kita tuju. Kita tahu apa yang mereka tawarkan. Misalkan karena ada dosen yang sejalan dengan penelitian saya sebelumnya, mata kuliahnya juga ada yang mendukung penelitian saya yang ini dan sebagainya. Dan kampusnya misalkan menyediakan fasilitas laboratorium seperti ini, itu nanti akan digunakan di motivation letter. Jadi kalau disamaratakan, apalagi kalau beda negara dan beda kampus, itu tentu saja tidak bisa. Tapi poin-poin utamanya mungkin masih ada yang bisa digunakan ya. Jadi itu tadi untuk S2 tentu saja tadi sudah mempersiapkan eh, bahasa ya, sertifikat bahasa, motivation letter, kemudian eh, kalau ada yang jurusan seni di sini, khusus jurusan seni dibutuhkan portofolio karya. Ini hanya untuk jurusan seni. Kalau untuk jurusan yang lain itu tidak perlu. Ya, jadi itu saja untuk S2. Kalau untuk S3 banyak ya, harus ada rekomendasi, kemudian ada proposal penelitian, dan kalau bisa ada statement dari calon supervisor. Nah, itu untuk S2 tadi, semoga menjawab. Eh, Kalau sudah mau dari sekarang itu, kalau mungkin sudah bisa mulai mendaftar ini ya, bikin paspor ya. Tapi saya rasa teman-teman di sini sudah ada semua paspornya. Mungkin supaya tidak mengambil waktu nantinya bisa mulai dari sekarang. Oke, itu mungkin Kak Rika, semoga menjawab. Ya, terima Oke, kasih terima kasih jawabannya Kak. Kak Indah ya. Kak Rika bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup Kak. Terima kasih Kak Ya, Inayah. terima kasih atas pertanyaannya juga ya. Oke, untuk sesi pertama kita cukupkan ya, teman-teman sudah 3 penanya. Nah, sekarang saya buka sesi kedua.
Di sini saya persilakan untuk dua orang penanya saja ya, teman-teman. Kalau akan open mic ataupun juga masih malu-malu, silakan bertanya di room chat. Dan saya ingatkan kembali bahwa absensinya sudah ada di room chat. Silakan teman-teman isi, silakan teman-teman akses untuk mendapatkan sertifikatnya. Ayo teman-teman, kalau masih ada yang dibingungkan, silakan bertanya nih. Bisa juga kalau sudah ada yang mungkin yang sudah punya universitas target dan jurusan target gitu ya, kita bisa buka sama-sama apa sih syaratnya. Siapa tahu ada yang udah sampai sejauh itu, tapi kalau belum ya nggak apa-apa. Nah, bagus sih teman-teman. Kapan lagi kita punya kesempatan untuk sharing session dengan Kak Inaya terkait dari beasiswa SH ini. Nah, bagi teman-teman juga sudah ada kayak semacam persiapan kecil-kecilan. Bisa nih kita bertanya Kak Inaya, apa hal-hal apa lain lagi yang perlu kita persiapkan. Begitu. Atau mau konsul-konsul atau bertanya-tanya terkait dari kampus-kampus yang ada di Hungaria juga boleh ya Kak Inaya. Nah, saya persilakan ya teman-teman untuk sesi 2 ini untuk bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Hatami Maut. Bagi yang sudah lulus beasiswa ini, apakah keberangkatan seperti mengurus visa dan berkas lainnya itu ditanggung beasiswa atau biaya sendiri? Tentunya tadi Kak Inaya sudah menjelaskan, tapi untuk lebih legowo lagi, untuk penjelasan lebih spesifik dan lebih jelas lagi, saya persilakan Kak. Saya persilakan ke Kak Inaya. Ya, oke. Oh ya, ini juga penting ya, pertanyaan yang bagus. Kebetulan untuk beasiswa seperti Stipendium Hungarikum dan mungkin juga beberapa beasiswa yang dikeluarkan oleh negara tertentu itu hanya menanggung visa. Jadi biaya visa mungkin sekitar 1, sekian, 1,6 juta itu kalian tidak perlu untuk membayar, tetapi untuk ke daerahnya, misalkan dari kemarin saya dari Makassar ke Jakarta misalkan ya, itu saya harus membayar sendiri untuk biaya transportasi. Dan biaya keberangkatan dari Makassar ke Hungaria itu juga tidak ditanggung untuk beasiswa Stipendium Hungarikum gitu. Jadi hanya biaya visa saja untuk pra keberangkatan. Tapi kalau misalkan teman-teman ada sponsor lain untuk biasa biaya keberangkatan, kan teman-teman saya rata-rata seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang ditanggung oleh kampusnya yang sudah bekerja misalkan itu dari sana. Tapi untuk SH itu tidak menanggung biaya pesawat dari dan ke tempat studi, yaitu Hungaria. Yang ditanggung murni hanya biaya visa saja. Oke. Oke, bagaimana Kak Hatami? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Bagaimana Kak Mawal? Oke, kalau belum dijawab atau direspon, ada pertanyaan baru lagi nih kayaknya ya dari Kak Amel. Gimana caranya kita tahu apakah ada jurusan di Universitas Hungaria yang kita mau daftar? Gimana tuh Kak Ina ya? Oke, sebentar. Ya, Amel ya. Untuk Amel sebentar saya share screen dulu. Ya, semoga sudah kelihatan ya. Jadi teman-teman nanti pada saat membuka sistem pendaftaran atau aplikasinya di applystipendiumhungarikum.hu itu nanti ada pilihan institusi ya. Jadi nanti akan kelihatan di situ
institusi, nanti tampilannya seperti ini. Misalkan teman-teman mau pilih kok dari berdasarkan kota. Jadi kalau di Budapest itu kalian klik Budapest, nanti di sini akan tampil universitas apa saja sih yang ada di Budapest ya. Jadi ada LT, ada Corvinus, ada Budapest University of Economics and Business ya. Atau misalkan maunya di Debrecen. Ini dia ada University of Debrecen. Kak Kalau Ina saya ya, pilih, maaf sebelumnya Kak, dari teman-teman ya. peserta katanya layarnya nggak full Kak. Mungkin bisa diulang share screen-nya. Oh ya, sebentar ya. Kalau sekarang gimana? Kalau dari saya masih kepotong juga Kak. Potong ya. Iya Kak. Cuman terlihat nama websitenya saja Oke, dan sebentar tidak ya. full secara layar. Atau kalau bisa Kak Inaya bisa share linknya terus copy ke Oh iya, copy boleh. ke room Boleh. chat biar kita juga bisa akses, Ya, bisa betul. dilihat oleh teman-teman yang lain juga. Oke, sebentar. Sabar ya teman-teman peserta, ini masalah teknisi yang di luar dari kendali kita. Oke. Jadi ini saya share ya linknya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, diklik aja kotanya, nanti dari kota itu akan muncul daftar universitasnya. Dari universitas kalau diklik nanti muncul daftar jurusannya. Di setiap daftar jurusan itu akan muncul juga apa saja syarat dari setiap jurusan, karena beda-beda, seperti yang saya bilang tadi. Ya, misalkan tadi Debrecen ya, ada yang minta kalau tidak salah tadi Debrecen, silakan dibuka. Di situ ada 106 program studi yang bisa dipilih. Nah, nanti kalian lihat apakah ada astronomi di situ, karena tadi maunya astronomi ya. Kalau tidak ada, masih ada kok pilihan universitas yang lain. Di situ sudah diurutkan dari S1, S2, S3, itu sudah lengkap ya. Oke. Nah, teman-teman sudah akses semua enggak? Teman-teman sudah akses link yang dikirimkan oleh Kak Inaya di room chat. Bagaimana Kak Inaya, masih ada yang ingin disampaikan terkait dari pertanyaan? Oke, saya baca dulu apa tadi. Eh, ini tadi Debrecen bisa dicek ya, apakah sudah ada jurusan fisik dan astronomi. Nanti silakan diklik dari link yang saya berikan. Kemudian dari Yosan, saya sudah menemukan jurusan atau kampus yang saya minati. Cuman mendengar isu tentang uang saku yang dapat memahasiswa yang jadi menimbang kembali apakah Roda tidak mendaftar beasiswa ini. Oke, tidak masalah itu pilihan masing-masing ya. Karena saya tadi bilang walaupun ada top up dari pemerintah Indonesia, saya tidak menjamin itu akan berlangsung seterusnya, tapi sampai sekarang masih gitu. Oke. Tapi kalau untuk S3 saya bisa bilang sangat cukup ya karena saya sudah mengalami sendiri dan saya rasa untuk S3 itu cukup untuk sangat cukup untuk apa menyewa apartemen yang sharing dengan orang lain, bahkan bisa untuk sendiri juga itu masih bisa karena saya di Page. Tapi kalau untuk Budapest itu beda lagi ya karena dia biayanya lebih tinggi. Kalau di Budapest karena dia ibu kota sama aja dengan Jakarta. Tapi kalau ambil misalkan di Szeged, di Page atau di Debrecen itu bisa lebih rendah. Ya, interesting ya teman-teman. Hmm, nah, untuk Kak Farid Abian, kalau misalnya mau
mau review-review atau lihat-lihat lagi, silakan lihat dari situs yang dikirimkan oleh Kak Inaya di room chat kita ya. Dan saya rasa semua beasiswa itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman. Dan itu kebijakan-kebijakan itu di luar dari kendali kita gitu. Nah, sesuai tadi apa yang dibilang oleh Kak Inayah, eh, biayanya itu memang tergantung dari pribadi masing-masing. Apakah itu sudah cukup memenuhi kebutuhan kita atau tidak, begitu. Nah, untuk sesi Oh dua, ya, sesi tanya, ya Kak? sebentar. Tadi ada yang minta Debrecen ya, siapa tadi? Kak Iya, Farid dari Adi. Kak Farid. Mungkin Kak Farid kalau masih ada di Zoom. Kalau Debrecen saya nemunya ini yang master fisika. Kalau master fisika itu dia minimal IELTS-nya itu eh, 6, tapi bisa pakai TOEFL 547. Dia masih di bawah 550. Jadi masih menerima Duolingo bisa ya, sertifikat bahasa Inggris Duolingo bisa. Kalau untuk Debrecen jurusan fisika. Hmm. Oke, dari teman-teman yang bertanya di room chat ini, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah terjawab? Sudah cukup? Atau kalau misalnya masih ada yang dibingungkan, silakan bertanya ya teman-teman. Boleh di room chat juga kembali. Atau bisa juga langsung raise hand, open mic. Ya, dengan Kak Amel. Kak, Mungkin. izin boleh bertanya lagi, Kak? Oke, boleh. Boleh. Dengan sangat boleh, Kak Rika. Iya, tadi kan saya udah buka websitenya ya, Kak ya. Jadi kan di website itu kita harus kita kan disediain universitas duluan itu, Kak ya. Apakah kita bisa, Kak, itu langsung cari jurusan yang kita mau? Soalnya saya baru pertama kali juga buka websitenya. Jadi sepertinya kalau kita klik satu-satu di univnya kan cari jurusan kita agak lama ya kayak kena banyak banget universitasnya. Jadi apakah kita bisa langsung search itu untuk jurusan yang kita mau gitu Kak? Silakan langsung dijawab, Kak Oke. Inai. Ya, sebetulnya bisa karena saya kemarin itu mencari berdasarkan jurusan ya, bukan berdasarkan kampus. Kalau tidak salah ada di panduannya, tapi saya ini lupa linknya apa. Coba saya carikan ya. Nanti saya, kalau misalkan saya dapat ini, saya kirimkan di grup atau di chat sini. Karena saya baru ini buka. Karena kemarin kalau tidak salah saya mencarinya berdasarkan jurusan. Karena memang kalau berdasarkan apa namanya kampus itu agak memakan waktu ya. Gimana, Kak Rika? Baik Kak, terima kasih ya Kak. Mungkin boleh share nanti kalau udah dapat. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rika. Dan kami tunggu link yang dikirimkan oleh Kak Inaya. Oke, ada pertanyaan satu lagi nih dari Kak Amel. Kalau tidak punya juara Olimpiade, apakah ada peluang untuk lolos beasiswa, Kak Inaya? Oke. Sebentar, saya sudah dapat linknya ini. Saya kirim dulu ya. Saya sudah dapat link untuk mencari jurusannya. Sebentar. Mencari jurusan. Ya, ini studi Finder, jadi bisa langsung mengklik apa, mengetik jurusannya apa, nanti akan diarahkan ke berbagai kampus yang menyediakan jurusan itu. Kalau tidak punya juara Olimpiade, apakah peluang sangat berpeluang? Yang tadi itu hanya contoh saja, karena pasti teman-teman selain di samping Olimpiade ada banyak sekali cara untuk menampilkan atau memperlihatkan apa sih yang kita punya, apa sih potensi kita, pengalaman organisasi, misalkan gitu ya, pengalaman volunteer atau pelatihan-pelatihan apa saja itu pasti akan sangat menunjang. Jadi Olimpiade hanya salah satu contoh kecil, bukan satu-satunya. Dan bahkan saya tidak akan bisa menjamin bahwa seseorang yang punya sertifikat Olimpiade itu pasti lolos tidak. Siapa tahu ada yang lebih banyak pengalaman, pelatihan, volunteering, dan kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih sejalan dengan jurusannya. Jadi beda-beda ya, tergantung dari cara kita menyampaikan di motivation letter juga. Oke, itu untuk Kak Amel.
Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Kak Inaya. Dari Kak Amel sendiri, apakah sudah cukup atas jawabannya? Oke, belum direspon ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Amel atas pertanyaannya. Em, saya masih membuka sesi tanya jawab lagi nih ya teman-teman. Bagi yang mau bertanya juga silakan bertanya lagi. Yang sudah juga tidak apa-apa. Em, untuk teman-teman yang mau bertanya saya persilahkan. Karena waktu masih ada sekitar 30 menit untuk kita tutup sesi webinar kita pada malam hari ini. Ya, Zoom recordnya ada dan nanti akan diinfokan sama panitianya terkait di mana kita bisa akses video dari Zoom ini. Dari Kak Putri Maulida, boleh sharing kehidupan di Hungaria, Kak? Oke, kehidupan di mana? Oh ya, kehidupan di Ngaria. Eh, saya bisa bilang, yang saya bisa ceritain di sini adalah kehidupan di Page ya. Jadi bisa dibilang kehidupan di Page itu sangat sesuai dengan kepribadian saya. Karena saya kebetulan bukan orang yang suka hiruk pikuk gitu. Jadi saya mungkin kadang pas di Indonesia saya ke Jakarta misalkan atau ke Makassar dan kota-kota besar lain. Tapi itu hanya kalau Jakarta misalkan ya, itu hanya untuk dikunjungi aja, bukan untuk tinggal. Karena untuk tinggal saya lebih memilih tempat-tempat atau kota yang damai, tidak sepi tetapi eh, apa namanya tidak hiruk pikuk gitu, tidak terlalu ramai. Tapi kota yang tidak terlalu ramai ini fasilitasnya lengkap, mallnya ada, mau nonton ada, mau keluar banyak pilihan, itu yang ada di Page yang saya rasakan dan sangat aman. Kita mau pulang malam aman gitu ya. Jadi sejauh yang saya tahu, yang saya dengar belum ada kejadian-kejadian yang meresahkan gitu. Sistem transportasi di Hungaria itu salah satu yang terbaik dari perjalanan saya di Eropa ya ke negara-negara itu Hungaria salah satu yang terbaik betul-betul sangat terintegrasi. Ini saya bisa bilang sependek pengetahuan saya karena saya juga belum pernah menjelajah seluruh negara belum pernah. Tapi Hungaria salah satu yang terbaik dari segi transportasi dan sangat murah. Jadi misalkan nih saya beli Hungary Pass ya. Hungary Pass itu adalah kartu untuk 1 bulan itu kalau tidak salah 100 berapa ribu ya? 150.000. Itu sudah bisa gratis dipakai selama sebulan di seluruh kota di Hungaria. Misalkan saya dari Pest mau ke Budapest, mau ke Szeged, mau ke ini, itu gratis pakai Hungary Pass aja dibayar 1 bulan 150.000. Jadi transportasinya sangat murah untuk antar kota. Tapi itu hanya dipakai untuk antar kota dan di Budapest. Kalau untuk di Pest, ya ada lagi. Tapi kita mahasiswa mendapat potongan harga. Jadi kehidupan di Hungaria itu kalau saya bisa bilang itu slow living ya. Jadi kayak apa namanya kita betul-betul fokus belajar aja gitu. Tapi kalau kalian memang suka hangout misalkan atau lebih suka daerah yang ramai ya pilihlah daerah yang ramai sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kalau saya lebih pilih Page selain karena biayanya lebih terjangkau juga agak murah. Eh, kemudian dia tidak terlalu ramai, tapi fasilitasnya lengkap, transportasi terjamin, kemudian tempat belanja di mana-mana tersedia, itu saya rasa saya cocoknya memang di kota ini, ya gitu. Jadi sejauh ini saya merasa kota ini betul-betul cocok untuk pelajar. Di Page itu saya infokan ya, Page itu adalah salah satu universitas yang paling banyak mahasiswa internasionalnya. Saya ribuan bisa kalau tidak salah mahasiswa internasional. Jadi PEC itu betul-betul dipenuhi oleh mahasiswa internasional. Malah hampir di setiap sudut itu ada mahasiswa internasional kalau di PEC. Di daerah-daerah lain juga, tapi mahasiswa internasional terbanyak yang saya tahu itu ada di PEC salah satunya. Itu mungkin ya Kak Putri. Karena saya baru setahun lebih di sini, jadi mungkin masih ada hal-hal yang belum saya ketahui. Mungkin ada sesuatu kelebihan kekurangan yang mungkin belum bisa saya sampaikan. Tapi sejauh ini saya cukup merasa betah tinggal di sini dan juga apa namanya fasilitas-fasilitas dan juga keamanan saya rasa sangat menjamin.
Oh iya, untuk stipendium Hungaricum sendiri ini memang tidak seperti LPDP yang memang dituliskan akan menanggung biaya conference gitu ya atau biaya publikasi. Tapi kampus itu menyediakan banyak sekali pilihan untuk bisa ikut conference, bisa ikut kegiatan-kegiatan di negara lain yang itu biasanya akan ditanggung oleh kampus. Tapi beda-beda setiap kampus ya. Kalau kampus saya, University of Pech, ada banyak sekali pilihan pembiayaan untuk bisa ke negara lain. Ada travel ambassador, ada Panonia, ada Eduk misalkan dan lain-lain. Itu disediakan untuk mahasiswa untuk bisa pertukaran pelajar misalkan ya atau conference dan lain-lain. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sudah paham semuanya? Menarik sekali ya teman-teman. Saya selama eh, di Hungaria. Nih, Oh, iya. pertanyaan lagi. Ramah untuk pelajar asing nggak, Kak? Kalau masalah ramah, kita tahu lah ya orang Eropa itu gimana ya membahasakannya. Mereka sebetulnya ramah. Saya agak kaget pada saat saya baru pertama kali sampai di sini, mereka itu sangat ringan tangan untuk membantu. Teman saya, kan saya kira Eropa itu orang-orangnya dingin, cuek, dan segala macam gitu ya. Kami di Eropa Tengah, dan ternyata budaya misalkan menyapa itu tetap ada. Saya misalkan ketemu orang yang tidak saya kenal di satu apartemen, misalkan kami berbeda lantai, tapi kebetulan ketemu di bawah dia pasti menyapa halo, selamat pagi dan sebagainya. Saya awalnya saya kira bukan saya yang disapa gitu ya, ternyata mereka sering menyapa siapapun itu. Dan saya kira awalnya tidak seperti itu, ternyata bisa. Dan membantu orang yang lagi misalkan membawa barang berat, teman saya pada saat ke page pertama kali dia kesulitan membawa koper dan pasti selalu dapat bantuan untuk mengangkat koper. Itu contoh kecil saja ya, tapi itu salah satunya. Dan juga untuk ramah nggak untuk pelajar asing. Saya rasa tidak bisa dibilang sangat ramah juga, tapi saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan diskriminasi. Misalkan kita yang muslim ya, saya kadang-kadang bisa sholat di perpustakaan, di ruang belajar, dan itu tidak ada sama sekali masalah gitu. Atau misalkan karena saya tidak bisa berbahasa Hungari, kemudian mereka kelihatan jengkel, itu saya juga belum pernah mengalami itu. Mungkin ada segelintir, tetapi tidak sampai membuat saya kapok gitu ya. Saya rasa cukup ramah untuk pelajar asing kalau untuk ini. Ini ada pertanyaan baru lagi nih dari Kak Irika. Boleh nggak kita berkarir di negara tersebut atau harus pulang ke negara asal dulu Iya, salah satu setelah belajar gitu? Ya Kak, Kak Inaya. eh, salah satu alasan kenapa penerima beasiswa calon penerima beasiswa itu mau daftar ESA karena mau berkarir di luar gitu ya. Beberapa orang yang sudah lolos S2 sudah lulus S2 di sini itu lanjut berkarir di Budapest, dia nggak pulang tapi langsung mencari pekerjaan karena ada visa untuk mencari kerja juga disediakan gitu ya. Jadi banyak di antara mereka, saya tidak bisa bilang jumlah, tapi yang saya tahu ada beberapa yang memang akhirnya menetap di Hungaria atau mungkin ke negara Eropa lainnya karena ijazahnya juga berlaku di sana. Mereka nggak pulang tapi tetap berkarir di Hungaria. Jadi tidak harus pulang, tetapi kalau memang ada perjanjian kayak saya, kalau saya misalkan harus pulang ya, karena memang saya ada perjanjian dari tempat kerja saya sebelumnya bahwa saya harus pulang. Tapi kalau tidak ada, misalkan lepas mandiri ke Hungaria, itu sangat boleh untuk menetap setelah untuk kalau mau berkarir setelah lulus itu sangat boleh. Oke, apakah sudah terjawab Kak Rika? Oke, terima kasih ya pertanyaannya Kak. Nah ini juga menjadi pertanyaan bersama juga ya, terkhusus saya seorang Muslim. Apakah ada kemungkinan Kak untuk melanjutkan jurusan yang berhubungan dengan agama Islam di sana? Apalagi kita ketahui kalau mayoritas agama di Hungaria itu Kristen ya, kalau tidak salah gitu. Gimana Kak ini? Eh, saya tidak yakin kalau agama Islam. Kalau teologi secara umum mungkin ada ya, tapi Islam sepertinya saya belum menemukan yang biasanya sama kami dosen UIN itu mengambilnya jurusan umum kayak saya pendidikan IPA pendidikan gitu atau pendidikan lain bukan nggak ada unsur Islam gitu ya. Jadi saya belum pernah menemukan yang betul-betul jurusan yang ada unsur Islamnya dalam jurusan itu saya belum pernah. Jadi saya tidak bisa menjawab, tapi saya jarang menemukan bahkan bisa dibilang belum pernah menemukan. Kalau teologi secara umum itu masih ada masalah ketuhanan dan sebagainya. Tapi kalau memang yang ada Islam, mungkin bisa ke kalau tidak salah di UK itu ada. Ya mungkin negaranya mungkin bukan di Hungari kalau saya sarankan ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ina ya.
Oke, pertanyaan saya nih Kak, mungkin terkait dari pengalamannya juga Kak Inaya di sana. Bagaimana, apalagi kan saya tahu Kak Inaya itu orang Islam. Bagaimana kehidupan eh, apa ya spiritualnya Kakak selama di Hungaria? Bagaimana? Oke, yang pertama mungkin saya bisa dari tempat ibadah dulu ya. Tempat ibadah itu kalau di Budapest ada banyak pilihan, ya walaupun tidak sebanyak yang di Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara lainnya, tapi itu ada banyak dan kadang-kadang ada komunitas juga. Misalkan yang mau ikut pelajaran bahasa Arab itu ada dari India, Bangladesh misalkan atau Pakistan yang menyediakan itu. Jadi kalau misalkan mau ikut itu boleh. Atau kita kadang-kadang pada saat bulan Ramadan itu ada buka puasa, kemudian ada tarawih bareng, itu sangat didukung ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ikut komunitas, halako dan sebagainya, itu masih disediakan. Kalau di page di Budapest juga pasti ada. Kalau untuk tempat ibadah, tempat sholat, kalau di universitas saya itu kebetulan tidak semua universitas kampus, tidak semua fakultas ada tempat sholatnya, tetapi kebetulan kalau di kampus saya ada fakultas yang menyediakan tempat sholat. Jadi kadang kami ke situ atau kadang kami ke masjid. Atau kadang-kadang kami langsung aja di perpustakaan sholat di ruang kelas. Itu sama sekali tidak ada masalah. Dosen mengizinkan, orang-orang lain tidak melarang, itu bebas-bebas saja kalau sejauh ini ya. Atau bahkan mau di dekat tangga yang penting bersih. Itu tidak ada masalah. Jadi tetap bisa sholat 5 waktu. Kalau kita mau izin ke dosen diberi kesempatan, kalau ada waktu sholat gitu ya silahkan. Jadi saya rasa mungkin tidak sebebas di Indonesia, tetapi juga tidak bisa dikatakan bahwa di sini ada larangan atau diskriminasi. Ini mungkin seperti itu ya, Kak Putri, sejauh yang saya tahu. Berarti untuk toleransi beragama masyarakat di sana juga cukup tinggi ya Kak. Dan betul-betul sangat Ya. ramah untuk pendatang asing seperti kita yang ingin coba untuk belajar di sana. Begitu. Oke. Terima kasih karena atas jawabannya. Karena masih Sama-sama. ada waktu nih teman-teman. Eh, Kalau misalnya teman-teman masih mau mengulik-mengulik lagi terkait dari beasiswa HS ini, SH ini, saya persilakan lagi ya teman-teman. Atau saya mau tanya dari ke Kak Putri Maulida nih. Sekarang katanya sekarang lagi di Turki nih. Ya gimana sih Kak kehidupan di sana? Bagaimana Kakak menjalani hari-harinya, pengalaman-pengalamannya bagaimana? Mungkin boleh diceritakan dan sharing kepada kita semua. Gitu Kak. Oke, boleh, boleh. Tapi aku baru banget di Turki. Belum sebulan kayaknya, baru kemarin bulan Oktober nyampe tanggal 15. Dan alhamdulillahnya aku seperti orang yang beruntung. Jadi di sini dapat asrama yang alhamdulillah bagus, bersih. Dan berempat kita di sini semua orang Indonesia. Jadi kita berangkat bareng dari Indonesia, terus bareng-bareng juga di asrama sama orang Indonesia. Jadi berasa rumah banget. Mungkin kalau buat mahasiswa lain ya, kamar itu bukan tempat yang nyaman buat mereka karena mungkin ada dari beda-beda negara kan ya. Jadi kita harus respect lah. Nah, kalau di sini kita benar-benar berasa rumah, betah banget di asrama. Kemudian aku juga dapat asrama yang deket banget sama kampus, cuma tinggal jalan kaki. Di sini juga beda banget sama di Indonesia karena kemarin penyambutan mahasiswa barunya itu meriah banget dan mereka bagi-bagi makanan gratis. Kita bebas banget ngambil makanan sebanyak-banyaknya dan pastinya orang Indonesia suka banget sama hal yang berbau gratis. Tentu Kak. Experience Gitu. yang sangat menarik banget ya Kak. Selama belum cukup 1 bulan selama di Turki ini. Gitu. Nah, Apalagi so nih far yang mau untuk ditanyain. iya, so far untuk mahasiswa, apalagi anak-anak kosan atau anak asrama itu kan memang sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat senang sekali ya perasaan untuk begitu. Apalagi mungkin Kak Putri, Kak Inaya, apalagi jiwa-jiwa eksplornya begitu besar. Oke, Benar banget.
Oke, saya kembali kepada peserta-peserta yang lain. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan ya teman-teman bertanya, raise hand, bisa di room chat juga boleh, raise hand atau langsung open mic juga boleh, gitu. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Em, Mungkin sebelum saya tutup, saya persilakan dulu Kakak Inaya untuk memberikan closing statement terkait dari webinar kita pada malam hari ini. Ya, saya persilakan Kak Inaya. Ya, sebenarnya terima kasih banyak kepada Kazan Institute karena sudah memberikan kesempatan ya, saya ulangi lagi tadi, karena saya betul-betul senang untuk berbagi atau sharing sedikit pengetahuan tentang beasiswa ini. Bukan karena saya lebih tahu, tapi karena saya sudah berada di dalamnya. Jadi mungkin ada sedikitlah tips dan trik yang bisa saya bagikan atau pengetahuan-pengetahuan terkait bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan saya harap teman-teman di sini jangan hanya ikut dari satu bimbingan beasiswa ke webinar satu ke yang lain, tapi tidak ada aksi. Jadi setelah ikut pastikan bahwa kita memiliki komitmen bahwa kita akan menyelesaikan dokumen untuk beasiswa ini gitu, karena kalau tidak kita akan mepet deadline dan akhirnya tidak maksimal. Itu yang saya rasakan. Saya tadi bilang bahwa ada beberapa beasiswa yang saya tidak lulus, itu salah satunya saya tidak kirim karena saya terlambat meminta rekomendasi dari supervisor atau bahkan kehilangan kesempatan karena sudah mepet deadline dari kampus seperti itu ya di salah satu beasiswa. Jadi sangat penting untuk mempersiapkan diri. Jadi pada saat kita selesai webinar, langsung siapkan dokumen yang bisa disiapkan dari sekarang. Jangan menunggu sampai beasiswanya sudah dekat dengan deadline. Jadi saya doakan semoga teman-teman semua yang ada di sini berikutnya, di kesempatan berikutnya, tidak bertemu sebagai peserta dan juga narasumber, tapi bertemu sebagai sesama awardee penerima beasiswa dari negara-negara yang teman-teman impikan, dan semoga bisa berhasil dalam pengurusan dokumen-dokumennya. Ya, semoga semuanya betul-betul bisa dilancarkan, seluruh harapan-harapannya terkabul, ya. Semoga semuanya bisa mendapatkan beasiswa sesuai dengan yang diinginkan dan diimpikan. Mungkin itu Kak Putri, terima kasih. Dan terima kasih juga kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Inaya atas insight-nya kepada kita semua. Dan juga Kak Putri Maulida juga atas penjelasan-penjelasan pengalamannya yang walaupun belum cukup 1 bulan, tapi itu sudah memberikan kita gambaran bahwa wah, ternyata Turki ternyata seperti ini ya, begitu. Nah, untuk menutup, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ya, yang poin penting pada webinar kita pada malam hari ini. Jadi yang pertama, persiapkan diri teman masing-masing. Entah itu dari berkas, mentalitinya teman-teman, dan juga bahkan dana ya, teman-teman sekalian. Bahwa beasiswa SH ini atau stipendium Hungarium ini itu eh, walaupun jaraknya masih lama untuk pengumpulan berkas, tapi kita sudah harus mempersiapkan prepare mulai dari saat ini. Nah, kemudian tadi juga saya singgung kembali yang disukakan oleh Kak Putri, bahwa ambil semua kesempatan yang ada di depan mata teman-teman sekalian. Karena eh, lebih baik kita gagal pada saat mencoba dan dibanding kita menyesal karena tidak pernah mencobanya, begitu, teman-teman. Baik, sebelum saya tutup nih untuk webinar kita pada malam hari ini, saya mohon untuk kesediaannya teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya karena panitia akan mengambil gambar. Ya, silakan untuk diaktifkan keseluruhan kameranya teman-teman. Ayo, ayo, kita foto bersama dulu. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Kalian tidak punya background juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo, teman-teman, silakan diaktifkan. Oke, sudah terlihat semuanya.
Ya, em, bagaimana dari teman-teman panitia? Apa sudah siap untuk di screenshot? Oke, oke. Kalau begitu, di hitungan ketiga silakan teman-teman semuanya senyum ya. Satu, silakan menghadap ke kamera semua teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Kita ambil gambar sekali lagi. Oke, dalam hitungan ketiga silahkan berikan senyuman terbaiknya teman-teman. Atau juga bisa berpose juga tidak apa-apa. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Saya infokan ya teman-teman, tadi sudah dikirimkan di room chat terkait dari absensinya, jadi silakan diakses. Dan juga linknya dikirimkan oleh Kak Inaya, silakan di-share. Mungkin juga Kak Inaya atau panitia bisa mengirimkan kembali ke grup WhatsApp untuk bisa kita akses bersama ya, terkait dari linknya atau website tadi. Nah, teman-teman, jika ingin membagikan momen-momen webinar ini, Webinar Expo Beasiswa 2025 ini oleh Kazana Institute, silahkan foto, terus jadikan Instastory di Instagram, terus tag akun dari Kazana_Institute. Boleh juga dari pemateri kita yang luar biasa, ada Kak @Inayahsyar dan juga Kak @Putri_Mauls_17. Nah, tentunya pasti bakal direpost, ya kan, Kak Inaya, Kak Putri? Oke, baik, saya rasa saya cukupkan untuk webinar kita pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Inaya atas pengalaman dan penjelasan yang sangat insightful buat kita semua. Kak Putri juga atas pengalamannya, penjelasannya yang berharga sekali terkait Kazana Institute. Terima kasih untuk semuanya peserta, para panitia yang masih bergabung pada Zoom webinar kita pada malam hari ini. Em, saya cukupkan, saya Putri Maharani selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, teman-teman, besok masih Terima ada kasih lagi ya. semuanya. Besok masih ada lagi ya. Tetap pantau grup WhatsApp-nya ya, teman-teman. Karena besok pematerinya juga sama hebatnya dengan Kak Ina dan Kak Putri. Oke, makasih semuanya Untuk ya. PPT-nya nanti akan diinfokan oleh panitia ya, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih sudah bertahan sampai larut malam seperti ini. Dan untuk Kak Inaya dan Kak Putri, sehat-sehat di negara orang. Amin. Kakak sehat-sehat selalu. Kasih semuanya, izin live. Ya, terima kasih. Aku juga izin live ya teman-teman. Buat yang ke Turki, aku tunggu ya kalian di Turki. Siap, Kak.